hari ini tentang pos pembinaan terpadu. Pos pembinaan, apa itu pos pembinaan terpadu? Posbindu adalah pos pembinaan terpadu. Di mana pos pembinaan terpadu ini adalah kegiatan untuk menyelenggarakan, untuk kita mendeteksi faktor risiko yang tadi sudah disampaikan. Salah satu penyebabnya adalah merokok. Dan dari merokok itu ada begitu banyak penyakit yang ikut di dalamnya. Dan kegiatan kita pada pagi hari ini tentang Posbindu, bahwa kita memiliki sasaran, yaitu tujuan kita kepada seluruh masyarakat yang sehat maupun tidak sehat. Jadi yang sehat adalah dia mempersiapkan diri sehingga dia tidak masuk di dalam penyakit tidak menular. Sedangkan yang sudah menyandang penyakit tidak menular, maka dia juga harus mewanti-wanti dia punya diri. Setiap bulan diharapkan untuk dia harus memeriksakan diri, baik itu pemeriksaan yang namanya tekanan darah, gula darah, asam urat maupun kolesterol. Karena apa? Karena kita semua memiliki kebiasaan makan yang kadang-kadang ketika kita berkumpul kita tidak melihat bahwa makanan itu baik untuk tubuh kita atau tidak, yang penting kita makan. Kadang-kadang kita ada orang bilang ada dua pengertian soal makan. Makan untuk kenyang atau makan sesuai kebutuhan. Tetapi di dalam usia sekarang ini adalah makan sesuai kebutuhan. Karena kita untuk butuhnya misalkan 1 piring, tidak bisa kita ambil lagi 2 atau 3 piring. Karena efeknya adalah efek jangka panjang, yaitu ada penyakit ikutan, yaitu yang namanya hipertensi, gula darah, asam urat, dan lain sebagainya. Jadi kegiatan Posbindu kali ini kita akan lakukan, kita selalu melakukan dengan sistem 5 meja. Di mana yang pertama kita melakukan pendaftaran, dimaksudkan di sini untuk Bapak Ibu punya nama itu harus terinput di dalam sistem informasi penyakit tidak menular. Berobat, maka kita ketahui bahwa si A pernah berobat dengan tekanan darahnya sekian-sekian, gula darahnya sekian-sekian. Untuk itu yang kami butuhkan adalah Bapak Ibu menyiapkan nomor induk KTP. Karena itu sebagai salah satu syarat untuk masuk dalam sistem informasi itu. Ada di meja kedua juga ada ada pengukuran tinggi badan, berat badan. Ini dimaksudkan untuk setelah melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, maka akan didapatkan indeks massa tubuh. Akan dilihat apakah ini kondisi tubuh Bapak Ibu ini dia masuk dalam kategori yang mana, baik atau dia sudah wanti-wanti untuk masuk dalam obesitas tahap 1, tahap 2 atau tahap yang ketiga, dan seterusnya. Setelah itu ada juga kita pengukuran yang namanya tekanan darah. Di situ nanti akan dilihat bahwa ketika Bapak Ibu memiliki tekanan darah yang baiknya adalah kurang dari 140/90. Kalau di atas dari itu maka kita sudah harus was-was bahwa di usia kita sekarang ini kita tidak boleh lebih dari itu. Kalaupun lebih, apa yang harus kita lakukan? Perilaku kita untuk makan dan minum sudah harus kita waspada. Maka kita ada punya ahli gizi yang nanti setelah dari hasil pemeriksaan maka akan dilihat apa yang harus dilakukan sih seorang ahli Bapak Ibu ketika sudah melihat bahwa hasil pemeriksaannya seperti ini. Dan yang berikut itu ada pemeriksaan gula darah, seperti tadi saya sudah bilang bahwa nanti pemeriksaan gula darah itu juga ketika Bapak Ibu sudah di atas dari 200 maka itu sudah harus waspada. Apa yang harus kita lakukan? Ada teman kita ahli gizi yang akan menjelaskan itu. Begitu juga untuk asam urat. Normalnya bagi laki-laki itu adalah 7, perempuan adalah 6. Jadi ketika nanti sebentar diperiksa maka harus sudah tahu kalau saya sudah 9, apa yang harus dilakukan? Perilaku kita untuk makan dan minum sudah harus dibatasi, harus dikurangi. Dan yang berikut juga ada kolesterol. Nanti di atas dari 200 maka kita sudah harus waspada. Nah, hari ini kita akan lakukan ini kegiatan Posbindu ini, dan kita harapkan bahwa semua yang ada di dalam kantor ini dapat kita screening. Memang ada pelayanan seperti ini ada di fasilitas kesehatan. Tetapi apakah Bapak Ibu punya waktu untuk ke fasilitas kesehatan? Maka oleh karena itu kami yang datang di sini, kami mendekatkan pelayanan untuk Bapak dan Ibu bisa dapat memeriksakan diri masing-masing. Dan bisa saja kegiatan Posbindu ini kita menyepakati. Bisa saja kita lakukan lagi 1 bulan 1 kali berdasarkan kesepakatan kita. Jadi bisa saja Bapak Kasat menyampaikan bahwa Bapak Ibu mau diperiksa, nanti bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Kota untuk Bapak dan Ibu juga diperiksa. Nanti setelah itu ada dokter yang siap untuk menerima
menerima keluhan Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan, maka kita ada beberapa orang di sini siap untuk memberikan apa yang baik untuk selanjutnya kita lakukan dari hasil pemeriksaan yang akan dilakukan. Mungkin itu sedikit dari saya kembalikan. Terima kasih. Untuk rekan-rekan sekalian dari dinas, yang pertama bahwa kami menyambut upaya dari dinas untuk kepentingan kesehatan untuk keluarga masyarakat Timur Tengah Selatan, khususnya di Satuan Polisi Pamung Praja. Kita ketahui mudah-mudahan area yang sudah kita pasang rambu-rambunya bisa ditaati dan nanti ada komitmen bersama di dinas atau di Satuan Polisi Pamung Praja. Itu komitmen bersama untuk kita lakukan seperti 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu itu kami sudah lakukan di kantor yang saya pimpin mendahului. Itu kami sudah lakukan. Dendanya tidak besar. Waktu itu satu kali dendanya ketika ditemukan itu 50.000. Kalau dengan Pergub dan Perda naikkan ke 100, saya lebih setuju untuk naikkannya lebih besar lagi. Dan kalau yang berokok itu tandanya orang kaya. Kalau yang Sirip Pinang orang miskin. Sehingga kalau sudah demikian maka ada komitmen setelah sosialisasi ini dan ada tindakan lanjutan, maka kami mau sampaikan kepada Pak Dokter, pasti kami ada punya komitmen lanjutan sebagai bagian daripada tindak lanjut ini. Siapa tuh 15 kilo? Pelan-pelan pas dari ke sekolah. Bapak tinggi, Bapak itu. Saya beli sendiri pasti. Ibu, nanti yang tahu tinggi berat badan langsung kasih tahu ya. Yang dia tahu nanti semenjak kita Ukur gula 100. Gula 100. baik. Kalau 165, 200. Bagus. Kita cek ke semua Bapak. Tanggal 3 April 77. Di bawah Anda 8,4. Masih kurang bermasalah nanti dengan istri konsum makanan tapi pada padang. Dokter di sini. Wah, bawa punya nanti kemana? Dokter, saya konsultasi dokter. Mau ambil darah dari mana? Besok sampai bawa yang ini. Keluar darah nanti bisa. Dokter sekali. Kalau itu biar produknya lebih banyak. Dari sebelah sini darah.
bisa berarti dari kaki itu lagi suara isi ya. Satu orang dua. Dari kaki Ini orang yang hafal dan bumi. Yang penting nanti ini apa istana ya? Tinggal gitu. Pandangan ke depan ya. Oh, tahu. Agak geser ke sana supaya ya supaya ini jadi dihantar ini ya. Ingat ya sebentar ke sebelah. Satu lagi yang belum.